Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, halal bihalal selalu melekat dengan bulan Syawal. Meskipun saat ini kita telah berada di penghujung bulan Syawal, namun suasana hari raya masih sangat terasa. Selain itu, bulan Syawal bukan hanya momentum untuk bercengkrama bersama dengan keluarga, namun juga untuk mengokohkan iman dan takwa kita setelah sebulan lamanya kita berpuasa. Oleh karena itu, marilah kita simak dengan seksama tausiah yang dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LC DSE PhD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sudah makan? Tapi nasi kotak tadi sudah dibagi. Semoga semua yang hadir ini sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, yang belum menikah jumpa jodoh yang baik. Banyak yang belum nikah. Semua kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Apapun yang terjadi hidup ini kita ucapkan alhamdulillahi rabbil. Acara yang ditaja, direncanakan, dipikirkan, diprogramkan, dipersiapkan begitu lama. Di mana-mana saya tausiah biasanya panitia menyiapkannya sebulan 2 bulan. Ini 5 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membeli katun. Sudah lama saya tausiah, baru ini pakai baju baru 5 tahun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Bupati Lampung Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan. Kalau Tuan menangkap ikan di kali, jangan bawa peniti. Kalau selalu mewakili saja di bupati. Amin semua katanya. Hadir juga bersama kita forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili. Hadir bersama kita di tengah kesibukannya Bapak anggota DPRD. Mudah-mudahan melanjutkan menyampaikan aspirasi masyarakat di ruang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Bapak Camat, alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja bil khusus terkhusus adalah Bapak Kepala Desa, Pak Lurah apa Pak Kades? Bapak Kepala, saya tahu cuman pura-pura nanya aja. Bapak Kades Negara Tulang Bawang. Saya sudah lama tausiah, baru ini ada negara di dalam negara.
Negara tulang bawang SE. Jadi kalau ada orang mengatakan what is in a name, ternyata kalau habis makan pindang lancar bahasa Inggris kita. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Ternyata nama adalah doa. Beliau diberi nama seorang pemimpin dan betul-betul jadi pemimpin, seorang ibu. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan anak-anak. Maukah engkau memaafkan silap dan salahku? Ibu pasti semua mengatakan hati kami lapang dan kami memberi. Karena ditanya, gimana kemarin Ustadz Somad di negara tulang bawang? Sampahnya. Maka kita jaga ini nama baik ini. Mudah-mudahan kita semua orang yang disiplin dan bersih insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika Islam datang menjaga kebersihan, matanya bersih, hatinya bersih. Saya yakin dan percaya ini masyarakat negara tulang bawang ini hatinya bersih semua. Dari mana Ustadz tahu mereka hatinya bersih? Ustadz Somad disediakan tempat yang tinggi, pentasnya permanen nggak goyang, karpetnya 2 lapis, disediakan kursi raja-raja. Saya diminta duduk di atas. Kalau ceramah di mana-mana saya berdiri. Nanti kenapa Ustadz Somad ceramah berdiri? Karena kalau saya ceramah berdiri itu nanti kalau setiap udah pas 1 jam terasa ada semut yang naik ke atas. Nah, tapi kalau saya duduk nanti saya bisa lama ceramahnya. Jadi saya mohon maaf, beribu maaf, bukan menyepelekan panitia. Maukah Bapak Ibu panitia memaafkan saya? Ini kita ini kayaknya pakai kelas-kelas ini ya. Ada kelas VIP, yang nggak terlalu tinggi. Ini VIP sayap kanan, ini VIP sayap kiri. Ada yang kelas VVIP, very very important person, yang atas. Ini ada yang kelas ekonomi, yang bawah. Ini hanya kelas pandangan manusia. Dalam pandangan Allah, yang duduk di tanah, yang tidak pakai karpet, yang di lantai, yang berdiri, mungkin di hadapan Allah jauh lebih mulia daripada Ustadz Somad yang di atas. Betul? Betul kata mereka. Hilang semangat saya jadinya. Memang kadang kejujuran itu menyakitkan. Dan masyarakat negara tulang bawang nggak bisa diajak untuk bersandiwara. Mereka mengungkapkan apa yang ada dalam hati mereka. Apalah salahnya tadi pura-pura kalian jawabnya nggak bersuara? Boleh jadi yang di bawah, yang duduk di lantai lebih mulia di hadapan Allah daripada Abdul Somad yang di karpet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang miskin, yang yatim, yang susah, kau bukan dihinakan Allah, kau bukan dijatuhkan Allah. Allah hanya ingin melihat air matamu meleleh di tengah malam bermunajat, berdoa. Allah hanya ingin sujudmu lebih lama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Hai orang yang punya uang, yang punya jabatan, yang ada duit, kau belum tentu dimuliakan Allah. Boleh jadi Allah sedang mengujimu. Apakah dengan hartamu kau bersedekah? Apakah dengan hartamu kau berzikir? Yang miskin lulus dengan kemiskinannya, yang kaya belum tentu lulus dengan kekayaannya. Betul? Betul semua jangan. Iyalah, nggak mungkin Ustadz menyampaikan yang tidak betul. Kalau yang datang ke diri kita kaya, kaya itu juga tamu. Yang namanya tamu ada masa datang, ada masa pergi. Betul? Kalau yang datang itu sakit, kalau yang datang itu miskin, kalau yang datang itu susah, pun juga tamu. Yang namanya tamu ada masanya datang dan ada masanya pergi. Kita pun juga tidak lama di sini. Ustadz Somad datang ke negara
tulang bawang. Ada masanya datang, ada masanya pergi. Ini sebentar lagi pergi nih. Lalu yang kekal abadi itu di mana? Dunia ini berubah, dunia ini berganti. Dulu kakek kita ninggal, datang bapak kita ninggal, datang masa kita ninggal, datang anak kita ninggal, datang cucu kita ninggal. Dunia ditinggalkan, dunia berubah. Yang kekal abadi itu hanya satu, perasaan aku ke kamu. Merasa bahwa hamba Allah. Kenapa berat minta maaf? Saya ustadz, saya profesor doktor, saya ulama, saya hebat, saya lebih tua, saya nggak mau minta maaf. Iblis. Tapi dia ustadz iblis. Doakan supaya Ustadz Somad hatinya jangan sombong, jangan angkuh, walaupun pecinya baru, walaupun bajunya baru, walaupun sorbannya emas. Gimana rasanya baju baru yang Ustadz pakai? Panas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad itu di mana-mana ceramah bajunya putih terus, kayak nggak pernah ganti baju, kecuali di negara tulang bawang. Tanpa, tunggu, jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Tanpa dengar judul ceramahnya, tanpa lihat captionnya, tanpa lihat thumbnail judulnya, begitu lihat pertama kali langsung tahu, ini di tulang bawang, ini di negara tulang bawang. Dari mana kau tahu? Iya, inilah baju yang kami jahitkan tahun 2020 itu. Saya malam ini bahagia. Apakah Bapak bahagia? Alhamdulillah, seperti terpaksa bahagia. Saya malam ini bahagia. Apakah Ibu bahagia? Bahagia bukan karena apa? Bahagia karena Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur padamu ya Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah Al-Aliyil Azim. Aku memang laki-laki mah, aku memang kepala rumah tangga mah, aku memang di rumah ini yang punya super power mah, tapi aku juga manusia biasa. Aku minta maaf. Apa salahmu? Aku punya selingkuhan. Astagfirullah. Apakah ibu mau memaafkan? Hati-hati kalian pak. Itu ungkapan yang paling dalam dari lubuk hati mereka. Tidak ada perempuan yang siap menerima laki-laki yang pernah dilarikan pelakor. Betul? Makanya kalau kalian mau minta maaf, jangan ngaku. Bilang aja, aku minta maaf. Salahnya apa? Aku minta maaf. Iya, aku mau maafkan, tapi sebutkan dulu salahnya. Aku minta. Jangan sampai kalian ngaku. Paham? Kenapa? Karena tidak semua perempuan bisa menerima kesilapan, kesalahan laki-laki. Begitu juga laki-laki. Siapkah bapak menerima perempuan second? Siap. Makanya mudah-mudahan hati ibu, hati bapak dijaga supaya tidak berpindah ke lain hati. Berdoa tengah malam, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, jaga hatiku ya Allah. Ya Allah, jaga hati bapak-bapak kami. Ya Allah, jaga hati ibu-ibu kami supaya mereka menjadi laki-laki yang setia, supaya mereka menjadi perempuan yang setia. Bapaknya baik, ibunya baik,
keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Bapaknya genderuwo, istrinya mak lampir, anaknya tuyul. Hancur dunia persilatan. Saya sudah ceramah berapa jam? Tadi waktu saya berdiri jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:20. Saya sudah ceramah 50 menit. Anak-anak masih fokus di depan. Saya sudah ceramah 50 menit. Anak-anak masih fokus di depan. Anaknya aja fokus, apalagi bapaknya. Kenapa anak-anak bisa fokus? Saya dulu waktu masih kecil, kalau datang ustadz ceramah ke kampung kami, anak-anak ada yang manjat pokok rambutan, lompat sana, lompat sini, ada yang narik jilbab ibunya. Tapi anak kita, Masya Allah, pastilah anak-anak ini dibesarkan, dikasih makanan yang halal oleh bapak ibunya. Ya Allah, jadikan semua anak-anak kami ini anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang selamat dari judi online. Duitnya dari mana? Duitnya dari pinjaman online. Terus duitnya dipakai untuk apa? Untuk game online. Dia main apa? Main bini online. Tapi ingat, nerakanya offline. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang mau dibahas minta maaf dan memaaf, rata mereka semuanya dengan tanah. Lalu Nabi minta maaf. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepada engkau aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, aku dihinakan manusia. Anta rabbul mustaq, tempat mengadu orang-orang lemah. Allahumma akhrij min aslabihim, keluarkan dari tulang sulbi mereka, anak-anak, keturunan, cucu cicit sampai hari kiamat, orang-orang yang mentauhidkan engkau. Akhirnya orang Taif yang melempar Nabi, yang menganiaya Nabi, yang mengusir Nabi, sekarang orang Taif 100% Islam karena doa Nabi. Bayangkan kalau Nabi mengatakan waktu itu, timpakan rata semuanya dengan tanah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, bisa ke Makkah, mampir ke Taif insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Taif tempatnya sejuk, dingin. Kalau bapak ibu nanti di Makkah melihat ada wortel, ada kentang, ada buah-buahan, anak anggur, itu semuanya berasal dari Taif. Dan di Taif itu banyak tumbuh bunga mawar. Bunga mawar itu disuling lalu jadi parfum yang wangi. 100% orang Taif bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kotak melembutkan hati sudah datang. Bantu untuk bersolawat, karena panitia akan memungut infak yang akan dipakai untuk program-program dakwah, bukan dibawa Ustadz Somad pulang untuk pondok pesantrennya. Ini mesti saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Ini jangan-jangan ini dibawa Ustadz Somad untuk pembangunan pondok pesantrennya. Enggak ada pernah Ustadz Somad minta pakai tablik akbar mengutip. Biasanya kalau kita buat itu untuk masjid, untuk tahfiz Quran, untuk anak yatim, untuk du'afa. Sebarkan semua. Kotaknya kalau bisa sebarkan banyak ke ibu-ibu, ke bapak-bapak nggak usah terlalu banyak, karena yang megang duit tuh ngaku mereka semua. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala
bika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami maulaya sal daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ibu-ibu yang gak bawa duit itu kotaknya memang sengaja mulutnya besar, bisa menampung cincin, rantai, anting, HP, kartu ATM sama passwordnya sekalian. Antal abibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami maulaya sal daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawatnya berhenti, kotaknya terus. Bukan berarti salawat berhenti. Ini ada juga ini yang pura-pura khusyuk bersolawat biar supaya kotaknya lewat. Allah ya sholli sambil ngintip, kotak udah lewat apa belum? Dia nggak tahu kotaknya banyak di belakang. Ustadz Somad ini ceramahnya itu selalu menyinggung perasaan kami. Padahal acaranya halal bihalal. Ustadz Somad ini selalu nyindir. Ustadz Somad ini selalu menyakiti hati kami. Ustadz Somad ini kunci dengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Saya baru ngomong tersinggung, kotaknya udah naik ke atas. Ini namanya senjata makan tuan. Terima kasih. Barakallah. Udah dipoto? Astagfirullahaladzim. Bukan foto ininya, foto saya masukkan dulu. Kalian rekam lah pakai video pendek waktu saya masukkan pelan-pelan, pakai slow motion. Pada akhirnya hidup ini hanyalah sepotong kenangan, dan kenangan malam ini menjadi kenangan yang indah pada saatnya nanti insya Allah. Ini anak-anak yang hadir nanti, mereka tahun 2035, 2045, 2055 dia ditanya sama istrinya, kak, ya kakak dari mana? Dari negara tulang bawang. Gimana masa kecil kakak? Kami dulu ada tausiah. Siapa yang ceramah? Almarhum Ustadz Somad. Cerita mati sedih lah. Coba kalau sejarah masa kecil anak kita, kakak dari mana? Saya dari sana. Waktu kecil dulu gimana? Itulah kami seperti orang sakau. Mudah-mudahan selamat kita dari perbuatan maksiat insya Allah. Malam ini Bapak Ibu membawa anak, ini sedang membuatkan sejarah masa kecil untuk mereka, yang mereka ceritakan indah di masa akan datang insya Allah. Nanti setelah mereka menjadi kades, setelah mereka menjadi anggota DPRD, setelah mereka menjadi asisten satu, setelah mereka menjadi bupati dan gubernur, mereka lah yang akan buat tablik akbar halal bihalal nanti insya Allah. Tahun 2055 mereka akan buat halal bihalal di sini, dan mereka akan menelpon Ustadz Somad. 2055. Umur saya sekarang 27.
2055 mereka udah jadi gubernur Lampung. Ketika itu mereka pulang kampung buat tablik akbar, dibawanya Ustaz Somad. Waktu itu bapak ibu udah meninggal, saya masih hidup. Kita tidak pernah mati. Kenapa? Karena amal jariah tetap mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu taman, satu tempat di surga. Mudah-mudahan sebelum mati kita sempat bangun masjid. Saya kemarin ikut bangun masjid Pak Ustaz. Kamu yang bangun semuanya? Enggak. Terus paku 2 kilo, 2 sak semen, batu kerikil, batu bata, keramik, semua yang kita sumbangkan itu mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Ya'ti yaumal qiyamah, ada orang yang datang menghadap Allah pada hari kiamat bisolatin, solatnya banyak, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, syuruk, isyraq, awabin, taubat, tarawih, witir, wasalatin wasiyamin, puasanya banyak, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bait 14, 15, 13, 14, 15, puasanya banyak. Wazakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah banyak, tapi ternyata solatnya diambil diberikan pada orang yang dia zolimi, puasanya diambil diberikan pada orang yang dia caci maki, ibadahnya diambil diberikan pada orang yang dia aniaya. Inilah orang masuk neraka bukan karena zina, bukan karena narkoba, masuk neraka karena tidak minta maaf, karena menganiaya, menzolimi orang. Alhamdulillah. Tahu telur ayam disangka? Telur ayam disangka lagi bersentuh, apalagi hati manusia, apalagi kata-kata, apalagi tatap mata. Maka kita ini kadang menyinggung perasaan orang. Belum ngomong udah nyinggung perasaan orang, matanya ngeliat, nyakiti hati orang. Apalagi kita di negara tulang bawang ini, macam-macam suku, macam-macam bangsa, macam-macam bahasa. Ini miniatur nasional bangsa Indonesia, betul? Ini bukan orang Lampung semua, ini ada orang Jawa. Pripun kapare panjenenganipun? Sae. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak juga orang Jawa. Ini ada orang dari Padang, dari Minangkabau, ada orang Minang. Ba'aka badun sana ambo kasadonyo. Ada juga orang Minang. Ada orang Batak. Oras. Ada juga. Biado ala kita sesudena. Oras. Oras B. Habis beras tinggal cabai. Ternyata, tapi saya tengok, saya cakap Batak, saya cakap Minang, saya cakap Jawa, yang Jawa orangnya itu aja. Kami di sini sudah menyatu menjadi orang Indonesia. Adapun silap dan salah, maka kita bertetangga, berkawan, bersahabat, sama-sama berniaga. Entah siapa yang mati duluan, kita tetap kirimkan doa, kita tetap. Seandainya saya mati, Bu, seandainya saya mati, Pak, Bapak jangan datang ke tempat saya. Kenapa? Karena saya nggak bisa menghapus air matamu, saudaraku. Ustaz jangan ngomong mati lah Pak Ustaz, saya sedih. Mati nggak usah ditakutkan, karena resiko hidup adalah mati. Berani hidup berarti berani mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Ustaz, berat sekali ujian hidup ini. Susah sekali hidup ini. Kalau ada orang yang ngeluh, nanti pas ada jenazah lewat, ikut. Ada jenazah lewat, permisi sama keluarganya. Boleh saya ikut Pak? Boleh, masuk. Sengaja itu kapannya saya buat banyak, masuk ke dalam. Hidup ini tempatnya ujian. Ada suaminya bagus, istrinya mak lampir. Ada istrinya bagus, suaminya Fir'aun.
Ada suami bagus, istri bagus, anak durhaka. Ada suami bagus, istri bagus, anak bagus, mantunya Dracula. Ada suami bagus, istri bagus, anak bagus, mantu bagus, tetangganya Nyi Blorong Sundel Bolong. Yang namanya hidup itu ya begitu. Kalau mau baik semua itu di surga, kalau jahat semua di neraka. Ada yang baik, ada yang jahat, berarti di negara tulang bawang. Mana mungkin baik semua? Kalau ada kawan kita ini nggak pernah salah, baik semua. Jangan-jangan dia malaikat Jibril. Kalau ada tetangga kawan kita ini nggak pernah baik, jahat semua. Panggil dia, hai Iblis. Hai Set. Selama dia pernah baik, kadang-kadang jahat. Selama dia jahat, pernah kadang-kadang baik, berarti kita masih berteman, bertetangga dengan manusia. Ustadz Somad juga pernah silap, pernah salah. Ustadz Somad bukan malaikat, tapi jamaah memaafkan segala kesilapan dan kesalahan kita insyaallah. Inti halal bihalal 3. Yang pertama minta maaf, yang kedua memberi maaf, yang ketiga adalah nasihat. Watawasau bil haq watawasau bisabr. Saling menasehati, jangan pakai narkoba, jangan pakai ganja, jangan pakai sabu-sabu, jangan pakai pil anjing gila. Mau mabuk juga pakai ganja. Duit nggak ada, buat kopi tuang spiritus. Rencana mau mabuk, begitu diminum menyala abangku, mati langsung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang pernah silap salah, yang sudah mati, mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa-dosa mereka. Adapun kita yang masih hidup, yang masih berjalan di atas tanah, yang masih diberikan Allah raga dengan nyawa, yang masih diberikan jantung masih berdegup, masih berdegup, itu jantung yang normal. Kalau jantung yang nggak normal, biasanya jantung ini nggak normal disebabkan 2. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Bagaimana cara menenangkan jantung hati? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, astagfirullah zikir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad zikir, baca Quran zikir. Afdalul zikri, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz, hati saya sedang nggak tenang. Kenapa? Orang nagih-nagih hutang terus, zikir terus. Datang dia nagih, kapan kau bayar? La ilaha illallah. Kita dia udahlah pulang lagi dah. Kok nggak jadi nagih? Udah gila dia, kita ngomong. Mudah-mudahan kita semua mati, dan saat malaikat mencabut nyawa kita, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita adalah la ilaha illallah. Apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita katakan, apa yang sering kita lantunkan, itulah yang akan keluar waktu kita mau mati sakratul maut. Jangan heran kalau pas mau mati itu yang keluar dari mulutnya kentut, cacimaki, sumpah serapah. Sikit saja salah orang, bukan cuman binatang yang keluar dari mulutnya, kebun binatang semua keluar, kotor-kotor semua keluar dari mulutnya. Mudah-mudahan yang lalu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan datang setelah kita halal, plong, bersih. Setelah halal ini bihalal, halal bihalal, halal bersih, suci, hilang semua yang lalu, sampai pada akhirnya kita mati menghadap Allah, dibersihkan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan kita semuanya mati masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah jam 10 kurang 15. Ini kalau saya teruskan 1 jam lagi masih sanggup? Ibu masih kuat?
Bapak masih bertahan? Saya nggak sanggup. Hari ini ceramah saya yang ketiga ini. Pagi tadi, siang, malam, besok 3 kali lagi. Pagi, siang, malam, macam makan obat. Hari Senin pulang. Saya datang hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, Senin pulang ke Pekanbaru. Memang saya datang kemari setahun sekali, 5 tahun sekali, 4 hari. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di akhir majelis, kalau nanti ada yang bertanya, siapa tadi malam yang ceramah halal bihalal di negara tulang bawang? Ustadz Abdul Somad. Apa yang diceramahkan? Ada 3. Apa yang 3? Aku gak ingat. Minta maaf, memaafkan, nasihat, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah supaya hati kita istiqomah iman dan Islam, dikasih rezeki supaya bisa berwakaf, berzakat, berimpak, bersedekah, dan kita semua mati husnul khatimah. Anak-anak kita soleh solihah penghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang ada di desa negara tulang bawang ini ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina, Bapak Bupati, Bapak Asisten, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Camat, Bapak Kades, orang-orang yang kau titipkan amanah, jadikan mereka pemimpin yang adil dan takut kepada Engkau ya Allah. Ada penjamaah kami semuanya, Allah marzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Jadikan semua jamaah ini istiqamah dalam agama Islam ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan salihah. Min hafizil Quran, menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fisabilika, mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, suami melihat istri, istri melihat suami, suami istri melihat anak-anak, qurrata a'yun, sejuk di pandangan mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan desa kami, kecamatan kami, kabupaten kami, provinsi kami, negara kami selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari perselingkuhan, selamat dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allah mansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuhmu Israel, musuh kami semua ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, semua anak cucu kami, sahabat kami, generasi kami, waliman ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik pada kami belum mampu kami membalasnya. Kalau dia masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya ya Allah. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Allahumma barik lana fi umurina, berikan berkah umur kami. Wa barik lana fi ahlina, berikan berkah pada anak keluarga kami. Barik lana fi kulli ma a'taitana, berikan berkah pada semua nikmat yang Engkau berikan pada kami. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau Engkau takdirkan kami masih hidup besok pagi, jadikan kehidupan itu sebagai tambahan amal soleh ya Allah. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau Engkau takdirkan kami mati malam ini, jadikan kematian ini membuat kami berhenti dari segala perbuatan dosa-dosa ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Kama jama'tana fi hadzal syahril mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami di bulan Syawal yang penuh berkah dalam acara halal bihalal, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirnya saya ucapkan selamat, tahniah, mohon maaf zahir dan batin, terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita simak dan dengan seksama tausiah dan doa yang telah disampaikan oleh Tuan Guru Profesor Haji Abdul Somad LC DISA PhD. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, telah sampailah kita di penghujung acara. Tentunya tak lupa kita langitkan doa-doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah merahmati mereka semua di sana dengan keteguhan iman, kesabaran dan kekuatan serta pahala jihad fi sabilillah. Amin Allahumma amin. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya rangkaian acara pada malam hari ini, marilah bersama kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu jamaah sekalian serta seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga Allah mencatat segala ikhtiar kita sebagai pahala dan menjadi wasilah untuk menjadi hamba yang lebih taat lagi. Amin Allahumma amin. Kami mewakili segenap panitia yang bertugas, mohon maaf bila mana dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya Diva Nur Syahda bersama dengan rekan saya Siti Ningrum pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.